Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Mustafa Kamal dengan NIM 28920700001 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Kali ini saya akan menjelaskan UAS Sistem Informasi Manajemen dengan materi Sistem Pendukung Keputusan atau SPK atau DSS. Selamat menyaksikan. Kita mulai dari pengertian. Menurut Mann and Watson, sistem penunjang keputusan adalah sistem yang interaktif, membantu pengambilan keputusan melalui penggunaan data dan model-model keputusan untuk memecahkan masalah-masalah yang sifatnya semi-terstruktur dan tidak terstruktur. Tujuan sistem pendukung keputusan. Yang pertama, ada membantu manajer dalam pengambilan keputusan atas masalah semi-struktur. Yang kedua, memberikan dukungan atas pertimbangan manajemen dan bukannya dimaksudkan untuk menggantikan fungsi manajer. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas keputusan yang diambil manajer lebih daripada perbaikan efisiensinya. Dan yang keempat, kecepatan komputasi. Komputer memungkinkan para pengambil keputusan untuk melakukan banyak komputasi secara cepat dengan biaya yang rendah. Yang kelima, peningkatan produktivitas. Pendukung terkomputerisasi bisa mengurangi ukuran kelompok dan memungkinkan para anggotanya untuk berada di berbagai lokasi yang berbeda-beda untuk menghemat biaya perjalanan. Yang keenam, ada dukungan kualitas. Komputer bisa meningkatkan kualitas keputusan yang dibuat. Sebagai contoh, semakin banyak data yang diakses, maka semakin banyak juga alternatif yang bisa dievaluasi. Yang ketujuh, ada berdaya saing. Tekanan persaingan menyebabkan tugas pengambilan keputusan menjadi sulit. Persaingan didasarkan tidak hanya pada harga, tetapi juga pada kualitas, kecepatan, kustomasi produk, dan dukungan pelanggan. Dan yang terakhir, ada mengatasi keterbatasan kognitif dalam pemrosesan penyimpanan. Selanjutnya ada karakteristik sistem pendukung keputusan. Yang pertama, mendukung pengambilan keputusan untuk membahas masalah terstruktur, semi-struktur, dan tidak terstruktur. Yang kedua, output ditujukan bagi personil organisasi dalam semua tingkatan. Yang ketiga, mendukung di semua fase proses pengambilan keputusan, yakni intelijensi, desain, maupun pilihan. Yang keempat, adanya interface manusia atau mesin, di mana manusia atau user tetap mengontrol proses pengambilan keputusan. Yang kelima, menggunakan model-model matematis dan statistik yang sesuai dengan pembahasan. Yang keenam, memiliki kemampuan dialog untuk memperoleh informasi sesuai dengan kebutuhan. Yang ketujuh, memiliki subsistem yang terintegrasi sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi sebagai kesatuan sistem. Yang kedelapan, pendekatan easy to use adalah kemudahannya untuk digunakan dan memungkinkan keleluasan pemakai untuk memilih atau mengembangkan pendekatan-pendekatan baru. Dan yang kesembilan, kemampuan sistem untuk beradaptasi secara cepat. Pengambilan keputusan dapat menghadapi masalah-masalah baru dan pada saat yang sama dapat menanganinya dengan perubahan yang terjadi. Selanjutnya ada kriteria sistem pendukung keputusan. Yang pertama, interaktif. Sistem pendukung keputusan memiliki user interface yang komunikatif sehingga pemakai dapat melakukan akses secara cepat ke data dan memperoleh informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, ada fleksibel. Sistem pendukung keputusan memiliki sebanyak mungkin variabel masukan, kemampuan untuk mengolah dan memberikan keluaran yang menyajikan alternatif keputusan kepada pemakai. Kemudian ada data kualitas. Sistem pendukung keputusan memiliki kemampuan menerima data kualitas yang dikuantitaskan yang sifatnya subjektif dari pemakainya sebagai data masukan untuk pengolahan data. Yang keempat, ada prosedur pemakaian. Sistem pendukung keputusan
mengandung suatu prosedur yang dirancang berdasarkan rumusan formal atau juga beberapa prosedur kepakaran seseorang. Selanjutnya ada komponen dasar Decision Support System atau DSS. Yang pertama ada DBMS atau Database Management System. Berfungsi sebagai bank data untuk DSS. Ini menyimpan sejumlah besar data yang relevan dengan kelas masalah yang telah dirancang DSS dan menyediakan struktur data logis. Yang kedua ada MBMS atau Model Based Management System. Fungsi utamanya adalah memberikan independensi antara model tertentu yang digunakan dalam DSS dari aplikasi yang menggunakannya. Selanjutnya ada DGMS atau Dialog Generation and Management System, yakni produk utama dari interaksi dengan DSS adalah wawasan, karena penggunaannya seringkali adalah orang yang tidak terlatih dengan komputer. Selanjutnya ada kemampuan DSS. Yang pertama, DSS menggabungkan data dan model menjadi satu bagian. Yang kedua, DSS memberikan dukungan untuk pertimbangan manajer daripada dimaksudkan untuk menggantikan fungsi manajer. Yang ketiga, DSS memiliki fungsi interaktif yang dapat memfasilitasi hubungan antara manusia dengan komputer. Yang keempat, bekerja dengan menggabungkan model dan teknik analisis dengan memasukkan data yang ada dan berfungsi untuk mencari informasi. Yang kelima, berfungsi untuk membantu proses penilaian pribadi pengambilan keputusan menjadi dasar pengambilan keputusan. Keenam, sistem pendukung keputusan adalah sistem terkomputerisasi yang mengumpulkan dan menganalisis data, mensintesisnya untuk menghasilkan laporan informasi yang komprehensif. Yang ketujuh, sistem pendukung keputusan berbeda dari aplikasi operasi biasa yang fungsinya hanya untuk mengumpulkan data. Dan yang terakhir, sistem pendukung keputusan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih terinformasi, penyelesaian masalah tepat waktu, dan peningkatan efisiensi dalam menangani masalah atau operasi, perencanaan, dan bahkan manajemen. Selanjutnya ada macam DSS. Yang pertama ada DSS berbasis model, yakni sistem ini adalah sistem mandiri dan tim terhubung dengan sistem informasi perusahaan utama lainnya. Kemampuan analisis sistem ini didukung oleh beberapa teori atau model yang kuat bersama dengan antarmuka pengguna yang baik yang membuatnya mudah digunakan. Sistem ini digunakan untuk membuat model simulasi, melakukan perencanaan, penjadwalan, dan membuat laporan dalam bentuk statistik. Kemudian yang kedua ada DSS berbasis data. Sistem ini dapat menganalisis sejumlah data besar dari berbagai sumber, seperti data organisasi, data dari sistem perusahaan, dan data dari web. Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber disimpan di bank data. Bank data adalah database yang dapat menyimpan data sekarang dan masa lalu yang diekstraksi dari berbagai sistem operasional dan menjadikan alat laporan dan permintaan tertentu. Selanjutnya ada kelemahan DSS. Yang pertama, dapat menghentikan pengguna dari berpikir dan meningkatkan bias kognitif. Yang kedua, ada pengguna dapat menerima informasi yang berlebihan yang mengurangi efektivitas pengambilan keputusan. Yang ketiga, jika keputusan salah, beberapa pengguna mungkin mengalihkan tanggung jawab ke DSS daripada menyalahkan diri mereka sendiri. Dan yang keempat, beberapa pengguna mungkin cenderung menaruh banyak kepercayaan pada DSS karena komputer dapat melihat fakta tanpa bias. Selanjutnya ada 3 langkah dalam membuat DSS. Yang pertama adalah mendefinisikan masalah. Yang kedua adalah membuat model dengan DSS generator, yakni software pengembangan yang menyediakan sekumpulan kemampuan untuk membangun spesifik DSS secara tepat. Contohnya ada grafis, editors, query systems, random number generators, dan spreadsheets. Dan yang ketiga ada menggunakan model tersebut untuk mendapatkan jawaban. Oke,
Mungkin sekian presentasi yang bisa saya paparkan. Apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.